Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan materi yang diberikan oleh Ibu dosen pembimbing kepada kami, di mana judulnya pertumbuhan fisik, dan kami beranggotakan 4 orang, di mana saya sebagai moderator atas nama Nurhaliza Lubis, dan pembaca pertama Nur Fauziah, pembaca kedua Nirwana Siregar, dan pembaca ketiga Nur Hafifah. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita lanjutkan untuk pembaca pertama yang dibacakan oleh saudari kita Nur Fauziah. Kepada saudari, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauziah Siregar, NPM 211400129. Bab 3. Pertumbuhan fisik. Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat memahami makna dan karakteristik pertumbuhan fisik remaja, perbedaan individu dalam pertumbuhan fisik, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik, 4 pengaruh pertumbuhan fisik terhadap tingkah laku, dan yang kelima, upaya membantu pertumbuhan fisik remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama atau primer, dan ciri kelamin kedua atau sekunder. Menurut Mus yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, urutan perubahan fisik adalah sebagai berikut. Pada anak perempuan, pertama, pertumbuhan tulang-tulang atau badan menjadi tinggi, anggota-anggota badan menjadi panjang. Yang kedua, pertumbuhan payudara. Yang ketiga, pertumbuhan bulu yang halus berwarna gelap kemaluan. 4, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. 5, bulu kemaluan menjadi keriting. 6, menstruasi atau haid. 7, tubuh bulu-bulu ketiak. Pada anak laki-laki, yang pertama, pertumbuhan tulang-tulang. 2, testis, buah pelir atau membesar. Tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap. 4, awal perubahan suara. 5, ejakulasi atau keluarnya air mani. 6, bulu kemaluan menjadi keriting. 7, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya. 8, tumbuh rambut halus di wajah, kumis atau jenggot. 9, tubuh bulu ketiak. 10, akhir perubahan suara. 11, rambut di wajah bertambah tebal dan gelap. Ke-12, tumbuh bulu di dada. Penyebab perubahan pada masa remaja adalah adanya 2 kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin, kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak yang mengeluarkan 2 macam hormon. Yang diduga trait adalah hubungan yang perubahan pada masa remaja. Kedua hormon itu adalah hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh dan hormon gonadotropik, atau sering disebut hormon yang merangsang gonan, yaitu merangsang gonan agar mulai aktif bekerja, tidak bekerja lama sebelum saat remaja dimulai. Kedua hormon ini sudah mulai diproduksi, dan pada saat remaja
semakin banyak dihasilkan. Seluruh proses ini dikendalikan oleh perubahan yang terjadi dalam kelenjar endokrin. Kelenjar ini diaktifkan oleh rangsangan yang dilakukan kelenjar hipotalamus, yaitu kelenjar yang dikenal sebagai kelenjar untuk memasang pertumbuhan pada saat remaja dan terletak di otak. Baik, meskipun kelenjar gonad atau kelenjar kelamin sudah ada dan aktif sejak seorang dilahirkan, namun kelenjar ini seolah-olah tidur dan baru akan aktif setelah diaktifkan oleh hormon gonadotropik dari kelenjar pituitari pada saat si anak memasuki tahap remaja. Segera setelah tercapainya kematangan alat kelamin, maka hormon gonad akan menghentikan aktivitas hormon pertumbuhan. Terima kasih kepada Saudari Nur Fauziah yang telah membacakan materi kita untuk pembaca pertama, dan akan dilanjutkan oleh Nirwana Siregar untuk pembaca kedua. Kepada saudari tersebut kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana Siregar, NIM 21140125. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi kami, yaitu perubahan-perubahan fisik yang penting dan yang terjadi pada masa remaja. Yang pertama, perubahan ukuran tubuh. Irama pertumbuhan menjadi cepat sekitar 2 tahun sebelum pematangan. Anak akan bertambah tinggi sekitar 10-15 cm dan bertambah berat 5-10 kg setelah terjadi pematangan kelamin. Pertumbuhan tubuh selanjutnya masih terus terjadi dengan tempo yang lebih sedikit lamban. Selama 4 tahun pertumbuhan, tinggi anak akan bertambah 25% dan berat tubuhnya hampir mencapai 2 kali lipat. Anak laki-laki tumbuh lebih cepat daripada anak perempuan. Pertumbuhan anak laki-laki akan mencapai tubuh dewasa pada usia 19-20 tahun, sedangkan anak perempuan pada usia 18 tahun. 2. Perubahan proporsi tubuh. Ciri tubuh yang kurang proporsional pada masa remaja ini tidak sama untuk seluruh tubuh. Ada pula bagian tubuh yang semakin proporsional. Proporsi yang tidak seimbang akan berlangsung terus sampai seluruh masa pubertas selesai dilalui sepenuhnya, sehingga akhirnya proporsi tubuhnya mulai tampak seimbang menjadi proporsi orang dewasa. Perubahan ini terjadi baik di dalam maupun di luar tubuh. Terima kasih kepada Saudari Nirwana Siregar yang telah membacakan materinya, dan dilanjutkan oleh pembaca ketiga Nur Hafifah. Kepada teman dipersilahkan. Baiklah, materi atau pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, dan di mana kita akan membahas tentang percepatan pertumbuhan. Jika dibahas tentang pertumbuhan, maka kita akan membahas tentang remaja laki-laki dan remaja perempuan. Dalam proses pertumbuhan itu memiliki langkah atau waktu yang berbeda. Namun, sifat-sifat pertumbuhan atau ciri-ciri pertumbuhan yang dialami itu memiliki kesamaan, yang dimana pada remaja laki-laki itu kecepatan pertumbuhannya berkisar 10,5 sampai 16 tahun. Sedangkan pada remaja perempuan itu berkisaran 7,5 tahun, 10,5 tahun, bahkan 11,5 tahun. Namun pada dasarnya itu akan berkisar 12. Dan untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang proses kematangan seksual. Jika dibahas tentang proses kematangan seksual, laki-laki dan wanita itu memiliki suatu hal yang berbeda. Perbedaan di antara keduanya dapat dilihat dari pertama, kriteria kematangan sosial. Yang kedua, dapat dilihat dari permulaan kematangan seksual. Dan yang ketiga dapat dilihat dari urutan gejala-gejala kematangan dalam seksual. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Kurang dan janggalnya saya terlebih dahulu minta maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nur Hafifah yang telah membacakan materinya. Dan cukup sekian presentasi materi kami. Salah dan janggalnya kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.